Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan jurnalis. Terima kasih sudah menunggu dan hadir di ruangan ini. Hari ini Dewan Pengawas KPK sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan telah menyidangkan dugaan atas pelanggaran etik dan pedoman perilaku atas insan KPK, yaitu yang dilakukan oleh pimpinan KPK Ibu LPS terkait perbuatan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK serta penyalahgunaan pengaruh baik untuk kepentingan pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi. Sidang putusan hari ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean dengan dua anggota Majelis Hakim yaitu Ibu Albertina Ho dan Bapak Harjono. Sudah hadir bersama kita saat ini dan kita akan mendengarkan putusan yang tadi sempat dibacakan oleh Majelis Hakim terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK tersebut. Maka kami persilakan untuk Pak Tumpak untuk menyampaikan amar putusan terkait, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu anggota Majelis Hakim. Silakan Pak Tumpak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Rekan-rekan pers yang saya hormati, sebagaimana telah disampaikan tadi dalam pengantar bahwa hari ini Dewan Pengawas baru selesai melaksanakan sidang pembacaan putusan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan KPK LPS, yaitu menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, dan yang kedua berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK. Itu merupakan satu pelanggaran etik yang dirumuskan dalam fakta integritas yang ada di dalam IS KPK. Berdasarkan persidangan yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, maka tadi di dalam putusan Majelis Dewas sependapat musyawarah secara mufakat bahwa kedua perbuatan yang diduga itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itulah maka majelis secara musyawarah dan mufakat di dalam rapat musyawarah majelis telah memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi sanksi yang memadai. Oleh karena itu, dalam amar putusannya kami telah bacakan tadi bahwa terperiksa dalam hal ini LPS dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Itu bunyi amarnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya pikir ini jelas. Terima kasih Pak Tumpak. Rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun-akun media sosial KPK, kami mengundang untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dengan menggunakan fitur yang tersedia. Dan untuk kesempatan pertama, saya akan buka dulu untuk teman-teman yang berada di ruangan ini. Kami persilakan untuk pertanyaannya, nama dan media. Silakan. Saya Chandra dari Metro TV. Mau nanya soal hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Tadi kan dibilang hal meringankan bahwa terperiksa telah mengakui perbuatannya. Namun hal yang memberatkan ada disebut terperiksa tidak menunjukkan penyesalan. Nah, itu kenapa bisa dia telah mengakui dan namun tidak menyesal atas perbuatannya itu. Terus yang kedua, soal ini kan terbukti bahwa adanya hubungan Bu Lili dan M. Syahrial itu untuk membahas kasus itu. Nah, apakah Dewas akan menyerahkan kasus itu ke pihak terkait seperti KPK atau kepolisian, karena kan ini termasuk permainan kasus gitu. Nah, itu dulu. Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Satu lagi, tidak menyesal. Itu dua hal yang berbeda. Perbuatannya diakui, tetapi tidak ada penyesalan terhadap perbuatan itu. Saya pikir Anda bisa bedakan. Ada dua hal yang berbeda. Perbuatan diakui, tetapi tidak ada penyesalan. Mungkin merasa bahwa itu tidak salah, sehingga tidak menyesal. Oke, jelas itu? Dan yang kedua, apakah nanti Dewas ini akan menyampaikan, oh tidak, dalam putusan kami tidak sampaikan seperti itu. Kalau dibaca putusan secara baik-baik, itu jelas kami sampaikan, kami tidak masuk dalam area perbuatan pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36, junto pasal 65, Undang-Undang 30, tahun 2002 untuk Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Begitu. Jadi di dalam amar kami hanya semata-mata melihat dari sisi etika. Apa itu? Kepantasan dan kepatutan. Jadi bukan menyangkut mengenai masalah pidana. Saya pikir itu jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, nggak usah saya lempar lagi kepada Ibu Albertina. Terima kasih Pak Tumpak. Baik, ada pertanyaan lainnya? Rekan-rekan? Tidak ada? Saya menerima pertanyaan dari rekan jurnalis yang mengikuti dari akun media sosial KPK, tapi kurang lebih pertanyaannya sama, tapi saya akan tetap bacakan. Mungkin nanti ada yang ingin ditambahkan lebih lanjut, yaitu apakah Dewas akan membawa putusan etik ke Direktorat Penindakan atau Polisi untuk mengusut pidana? Soalnya tadi Dewas dalam pertimbangannya menyebut perbuatan LPS menjadi awal dari perbuatan koruptif. Mungkin poin ini terkait dengan awal perbuatan koruptif akan ditambahkan jawaban atau penjelasannya. Kami persilakan. Ya, saya rasa sama dengan tadi, tapi untuk jelasnya mungkin sebaiknya saya sampaikan kepada Ibu Albertina untuk menambah penjelasan dari yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ketua. Jadi tadi itu pertimbangan mengenai awal dari perbuatan koruptif itu mempertimbangkan dampaknya, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh LPS. Akibatnya itu dapat, nah kita katakan dapat menjadi awal dari suatu perbuatan koruptif. Nah, mengenai apakah akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Penindakan atau bagaimana, itu bukan kewenangan dari tugas dari Dewas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami hanya sebatas etik dan kami sudah putus. Selanjutnya serahkan aja kepada yang berwenang lainnya. Terima kasih. Ya, jadi begitu. Pak Harjono, apakah ada yang ditambahkan? Poin yang ini? Ada satu pertanyaan lagi yang masuk, saya terima. Melalui akun YouTube, KPK mendapatkan pertanyaan dari Saudara Hariman. Apakah baru sebatas komunikasi saja atau sudah ada yang diterima?
dari hasil pemeriksaan ini tidak ada yang diterima ataupun sifatnya menggagalkan. Tidak ada. Jadi penyidikan terhadap tersangka Syahrial tetap berjalan terus. Tidak ada, katakanlah ada penerimaan sesuatu dalam rangka perhubungan ini. Tidak ada. Ya, jadi tidak ada itu. Terima kasih Pak. Satu lagi saya akan bacakan pertanyaan yang kami terima juga melalui akun YouTube KPK dari Saudara Nikolaus Herbowo. Bertanya, unsur-unsur pelanggaran etik telah terbukti, tetapi mengapa hanya pemotongan gaji? Ini bukankah paradoks dengan tujuan Dewas yang tidak ingin kasus pelanggaran etik ini jadi presiden buruk? Seperti diketahui bahwa dalam peraturan Dewas itu ada sanksi. Sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi berat itu terdiri dari dua hal. Satu, pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Satu lagi diminta untuk mengundurkan diri. Majelis berpendapat, ini pendapat majelis, bahwa cukup memadai bahwa yang bersangkutan dijatuhkan sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Begitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena itu adalah hasil. Ya, hasil musyawarah majelis sesuai dengan keyakinan dari majelis Dewas. Begitu. Ya. Mengenai soal kalau seandainya Bu Lili melakukan hal yang serupa dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah dari hukumannya ini berlangsung, apa yang bakal dilakukan? Itu kalau itu belum terjadi ya. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi itu tentunya sudah terjadi pengulangan perbuatan. Nah, di dalam peraturan Dewas juga ada kalau terjadi pengulangan terhadap pelanggaran kode etik itu akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Begitu. Tapi itu kan kalau. Nggak bisa dong kita bicara soal kalau. Belum terjadi kan. Ya. Saya rasa. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya berikan kesempatan mungkin ada closing statement dari Pak Tumpak atau dari Bu Aho atau Pak Harjono. Sebagai closing statement, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan pers bahwa perbuatan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK itu adalah nilai-nilai integritas yang betul-betul esensial bagi KPK. Sejak KPK berdiri dulu. Oleh karena itu tetap harus kita pertahankan dalam rangka menjaga marwah KPK yang selama ini dikenal punya integritas yang tinggi. Itu. Jadi harapan kami tentunya setelah ada putusan-putusan seperti begini, teman-teman, rekan-rekan insan KPK, baik pimpinan maupun Dewas maupun seluruh insan KPK yang ada ini, jangan melakukan perbuatan seperti ini lagi. Saya rasa demikian semacam closing statement dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tumpak. Baik rekan-rekan, karena sudah ditutup oleh Pak Tumpak terkait dengan putusan sidang dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku atas insan KPK yang dilakukan oleh pimpinan KPK Ibu LPS. Saya kira kita cukupkan untuk konferensi pers kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.